Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Bunda dan Hanin ya. Hari ini aku mau sharing terkait pengalaman aku melahirkan Hanin kemarin itu. Lebih tepatnya aku pengen sharing terkait melahirkan secara sesar dan gimana sih rasanya gitu. Karena alhamdulillah, kadarullah kemarin tuh melahirkan Hanin itu adalah pengalaman pertama bagi aku. Tinggal di rumah sakit, operasi, itu benar-benar pertama kali, alhamdulillah bang. Dan kemarin itu juga aku harus menjalani operasi itu secara dadakan gitu. Jadi sebelumnya tuh kehamilan aku itu aku agak bingung ya perhitungan, karena hitungan kalender dan USG itu berbeda waktu aku hamil gitu. Jadi kalau secara USG itu kehamilan aku itu usianya 40 minggu 3 hari waktu kelahiran Hanin. Tapi kalau berdasarkan perhitungan kalender bidan itu tuh 42 minggu 3 hari. Nah itu selisih 2 minggu. Makanya kemarin tuh ya buat pelajaran aja deh buat aku ke depannya, semoga bisa lebih baik lagi gitu, bisa lebih banyak belajar. Jadi aku itu HPL 21 April, itu HPL USG ya, aku patokannya HPL dari USG itu 21 April. Tanggal 20 April itu aku udah sedikit flex sebenarnya, tapi baru sedikit, dan aku nggak tahu udah pembukaan belum ya gitu. Aku berharap aku tuh bisa lahiran, hari itu bisa lahir pas tanggal 21 April gitu. Sebenarnya kalau bisa 21 April tuh bener-bener apa ya, pertama tuh 21 April tuh hari Kartini ya, terus 21 April juga itu tuh perkiraan anak aku dan suami itu lahir. Itu bener-bener benar, itu waktu sebelum kami menikah tuh suami aku sempat memperkirakan anak pertama kami itu lahir 21 April 2020, jadi itu pas banget sesuai dengan HPL aku gitu. Tapi ya kalau mulai ya lahirnya tanggal 24 April pas 1 Ramadan. 20 April aku sudah sedikit mengalami becak sedikit, tapi sampai hari Selasa itu belum ada lagi. Rabu juga masih biasa aja gitu. Sampai Rabu malam tuh jam 11 sampai 12 itu aku mengalami kontraksi, tapi enggak banget gitu. Maksudnya sakit 5 menit sekali tuh sakit gitu, tapi itu berhenti sambil aku kayak main di atas cibol gini-gini gitu, di atas kasur gini-gini, itu sampai jam 12 aku ngantuk, akhirnya tidur. Dan pagi-pagi itu berarti Kamis ya, pagi-pagi aku tuh mengalami sedikit rembesan di celana dalam aku itu ada rembesan. Nah aku pikir itu ketuban bukan ya gitu, karena sudah kering juga karena pagi-pagi kan, nggak bisa dicek juga kan pakai kertas lakmus, orang udah kering gitu, bener-bener udah kering gitu pagi-pagi. Akhirnya karena aku udah gak sabar mungkin ya, udah gak sabar ketemu Hanin, udah pengen gitu cepet ketemu Hanin gitu, sampai yuk cek kalau puskesmas gitu. Aku tadinya mau lahirin di puskesmas di sini dekat tempat aku gitu. Nah pas datang ke puskesmasnya itu benar-benar kaget gitu. Puskesmasnya itu nggak nerima pasien apapun karena COVID ya, karena waktu kemarin kan aku lahirnya pas masa pandemi karena COVID mungkin. Padahal sebelumnya itu karena COVID pun itu katanya tetap hanya melayani kelahiran aja gitu, tapi ternyata itu aku juga nggak tahu gitu. Padahal aku berapa minggu sebelumnya nanya, katanya ya masih bisa kok gitu. Itu kaget juga loh, oh dikasih tahu. Akhirnya ya udah, karena kehamilan aku udah lebih HPL, apalagi kalau di sana tuh ngitungnya juga tetap pakai kalender, jadi udah lebih dari 2 minggu 3 hari 2 hari ya waktu itu, lebih 2 minggu 3 hari aku langsung dirujuk ke rumah sakit. Aku waktu itu gak kepikiran kalau bakal disuruh operasi atau apa gitu, soalnya aku yang sempat kepikiran kalau disuruh lahirin hari ini juga gimana, oh iya gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, aku sih nggak tahu ya, santai aja gitu. Santai
aja gitu sampai pas sampai rumah sakit beneran pas dicek sama dokter langsung mau induksi atau operasi. Hah, induksi atau operasi? Dokternya langsung gitu. Jadi dia itu bayi aku tuh waktu itu aku sempat mengalami BB-nya tuh kurang ya, tapi waktu itu udah nyukup 2,8. Air ketubannya pergerakannya apa ya, waktu itu bilangnya sih pergerakannya sudah agak sedikit lambat atau apa gitu ya, kalau nggak salah itu pergerakannya udah agak sedikit lambat. Jadi aku langsung dikasih pilihan induksi atau operasi karena ini juga udah lebih HPL banget ya aku berikhtiar dong buat normal ya nggak, aku akhirnya beli induksi. Akhirnya hari itu juga ternyata wah bener ya, aku juga belum bawa apa-apa, tapi alhamdulillah rumah sakitnya deket dengan tempat aku. Sampai akhirnya aku diinduksi tuh jam itu kan aku siang datang ke rumah sakit, sore aku mulai diinduksi tuh dari jam 5:30. Sebelumnya aku dicek semuanya ya, jadiin aku segala macamnya itu udah dicek aman semuanya gitu, sampai aku harus diinduksi, dicek. Jam 5:30 aku diinduksi, tapi diinduksi pertama itu aku pakai pil, jadi pakai obat dimasukin dari bawah gitu, buat perangsangnya dari bawah, dimasukin dari bawah itu suruh nunggu sampai jam 10 malam. Jam 10 malam itu jam 10 malam kan aku tuh belum ada reaksi yang kontraksi yang kenceng banget atau gimana, baru sedikit-sedikit gitu lah. Sampai akhirnya jam 10 malam tuh aku diganti induksinya pakai diinfus gitu, pakai infus. Mulai deh tuh bener kontraksinya mulai kerasa. Di situ aku cuma sama suami karena kan memang pandemi juga, jadi hanya suami yang boleh nemenin gitu. Itu mulai kontraksi berasa tuh aku bener-bener gak bisa tidur berapa menit sekali gitu. Aku udah pembukaan belum sih, bener-bener. Dan entahlah aku lemah sekali mungkin ya, aku sampai nangis juga gitu. Aku sempat diomelin sama bidannya, bener-bener sampai, ibu kalau nggak berhenti nangis emang nanti mau anaknya lahiran tapi nggak nangis, paham ya maksudnya ya? Aku langsung diem sampai nahan sakit gitu. Sampai akhirnya jam 5 pagi dicek sama bidan, aku pengen dicek udah pembukaan belum sih, itu baru pembukaan 2 baru pembukaan 2. Dan waktu pembukaan 2 itu ya udah gitu kan, jam 5 pagi, jam 7 pagi bidannya lapor kali ya ke dokternya. Terus dokternya langsung nanyain masih mau lanjut induksi atau operasi gitu. Bingung dong, kayak aku udah bener-bener kesakitan gitu, udah kesakitan. Tapi saat itu juga aku nanya sih ke saudara-saudara gitu, pertimbangan segala macem gitu, gimana ya gitu, operasi atau lanjut induksi gitu. Ya pengennya pasti pengen melahirkan normal, tapi di sisi lain banyaklah pertimbangan yang akhirnya ya udah, akhirnya jam 8 pagi aku mau dicek dulu gitu, pembukaannya tuh masih 2, belum nambah. Bahkan kata bidan yang kali ini bilangnya 1, kok 1 tadi 2, iya 2 tapi 2-nya tuh belum mantep gitu katanya, belum mantep 2 gitu. Akhirnya dari diskusi sama suami sama keluarga semua, akhirnya ya udah operasi nggak apa-apa gitu. Akhirnya aku dijadwalin operasi jam 11 itu, jam 11 dijadwalin operasi. Kata bidannya juga kalaupun nanti sebelum jadwal mau lahiran normal ya dibantu gitu. Tapi itu ya Allah, nunggu dari jam 8 pagi sampai ke jam 11 tuh, Masya Allah, aku kok ngerasa lemah banget gitu. Tapi ya udahlah gitu. Di situ aku mikir yang penting bayi aku sehat, anak aku sehat, selamat, sempurna gitu. Jadi kepengen ketemu juga sama anak aku gitu.
Jadi waktu itu tuh benar-benar tinggal nunggu dokter sampai akhirnya bukan jam 11, jam setengah 12 baru mulai gitu. Itu benar-benar ya oh gitu kan. Sakitnya tuh selama itu tuh benar-benar gak hilang gitu. Induksinya tuh karena induksi itu benar-benar gak hilang sama sekali gitu. Gak hilang sama sekali. Sampai akhirnya jam setengah 12 aku dibawa ke ruang operasi. Aku dibawa ke ruang operasi. Tadi aku nggak tahu kan, suami aku ternyata nggak boleh masuk gitu, nggak boleh masuk. Dan di dalam pas aku baru ditaruh ke dalam itu kan waktu ruang operasi kita nunggu belum masuk ke kamarnya gitu. Aku sempat didudukin di kamar juga gitu tapi bukan kamar operasi gitu. Ya Allah aku tuh nggak kuat banget sampai aku mana sih gitu kan, mana sih suami aku gitu geget gitu, abang mana sih gitu kan datang gitu. Ternyata suami aku nggak boleh masuk. Sampai akhirnya ya udah aku masuk ke ruang operasi gitu, bener-bener itu banyak dokter segala macem gitu. Terus aku masih nangis, aku bener-bener nangis gitu, lemah banget ya aku gitu kan. Aku sampai nangis dan akhirnya didudukin di meja operasi dan susternya bilang, tenang ya bu, bentar lagi sakitnya hilang kok gitu. Dan iya aku udah langsung mulai disuntik anestesi di bagian sini tulang belakang aku. Jarumnya berapa suntikan ya? 4 ya kalau nggak salah. Atau berapa ya? Udah bener-bener langsung sama sekali nggak sakit. Maksudnya sakit yang aku rasain itu hilang gitu. Akhirnya aku udah diem gitu. Mulai dah semua peralatan disiapin, bagian dada aku ditutupin ya pakai penghalang gitu. Dokter siap-siap. Nah tapi tuh dokter susternya di situ tuh kayak santai gitu. Jadi sama sekali nggak tegang sih pas operasi aku kemarin. Mereka santai sambil nyanyi-nyanyi, malah muter musik gitu. Muter musik yang aku inget tuh lagunya Haddad Alwi yang Kala Ibuku. Itu pas anak aku lahir. Pas aku denger tangisan dia. Gitu deh, denger nggak inget nggak itu aku yang di situ aku diam aja gitu di ruang operasi. Iya sayang, dulu bunda waktu dia lahir diam di ruang operasi gitu sampai akhirnya alhamdulillah gitu anak aku lahir, dibersihin segala macem, baru dikasih ke aku gitu sebentar. Setelah itu udah aku dibersihin segala, dijahit ya, langsung dijahit. Aku sih nggak kerasa sakitnya memang gitu, cuman aku memang denger suaranya perut aku dirobek-robek gitu, diplek-plek gitu, itu masih kedengeran gitu, masih kedengeran deh beneran masih kedengeran gitu. Selesai dijahit segala macam udah, jadi aku selama operasi itu aku juga nggak tidur, aku tetap tetap melek gitu sambil dengerin musik juga, sambil ke bawah suasana gitu. Aku agak masih sedikit meneteskan air mata ya sih, lebay meneteskan air mata gitu karena gimana ya gitu. Waktu itu benar-benar masya Allah gitu, anak aku akhirnya lahir juga gitu, dikasih tahu perempuan ya bu gitu. Nah teman-teman, jadi gitu ya, Cibihannya udah tidur. Jadi saat dia lahir udah selesai operasi itu, aku dibawa ke ruang ruang penyembuhan gitu. Sendirian aku di situ juga gitu selama 2 jam. Aku suruh istirahat. Itu aku nggak langsung suruh keluar gitu, enggak gitu. Aku di ruang khusus dulu gitu untuk penyembuhan itu selama 2 jam. Aku suruh istirahat. Tadinya aku tuh nyariin suami aku tuh sama pengen lihat anak aku lagi gitu pas selesai dijahit itu. Tapi aku suruh istirahat, katanya nanti 2 jam lagi baru dibawa ke ruang inap aku gitu. Aku nggak bisa tidur lah ya, aku udah kepengin ketemu anak aku, kepengin ketemu suami aku. Sampai akhirnya alhamdulillah aku dibawa ke ruang rawat inap aku ketemu sama suami aku gitu. Tapi ya, anak aku masih di ruang
perawatannya gitu, beda ruang gitu, sampai sore baru dibawa ke ruangan aku, kita satu ruangan, alhamdulillah. Jadi bener-bener itu masih ada obat biusnya, aku masih belum merasain sakit apa-apa teman-teman. Jadi bener-bener masih nggak sakit gitu. Ternyata aku juga dipasangin selang pipis itu, aku tuh nggak sadar gitu, sampai ternyata mau dibuang tuh, oh aku dipasangin selang pipis, tapi aku nggak kerasa pipisnya gitu, sampai udah penuh juga gitu ternyata gitu. Jadi di rumah sakit itu aku nginep 3 malam. Itu kan hari Rabu ya, Jumat ya, Jumat aku lahiran, Minggu siang aku baru boleh pulang, siang atau sore itulah aku boleh dibolehin pulang, alhamdulillah. Jadi itu aku tuh nggak ngerasain sakit sama sekali. Itu setelah dioperasi pun masih belum terasa sakitnya, sampai obat bius dibilangnya setelah berapa jam aku operasi itu baru deh masya Allah sekali. Jadi setelah dioperasi itu rasanya mau batuk, sakit banget, miring kanan miring kiri nggak bisa, masya Allah. Sampai mau ke kamar mandi pun sakit gitu. Tapi aku ke kamar mandi sih, aku belum berani mandi sebenarnya sih nggak apa-apa katanya, tapi aku belum berani mandi, cuma lap-lap gitu. Sampai aku berapa hari ya pulang, aku udah bisa jalan, alhamdulillah udah bisa jalan, udah biasa aja. Paling masih kalau mau dari posisi duduk terus mau berdiri gitu, nah itu sakitnya masya Allah sekali gitu teman-teman. Tapi aku bersyukur sekali sih bisa merasakan ini semua gitu. Bagi aku yang penting anak aku sehat, selamat, sempurna. Begitupun dengan diri aku, alhamdulillah sehat, selamat gitu. Karena banyak di luar sana yang mungkin masih mengharapkan hadiah terbaik dari Allah berupa seorang anak gitu. Jadi apapun cara kita melahirkan, ya tetap kita syukuri, kita support sama ibu, tidak perlu judge, tidak perlu menganggap kamu lebih sempurna, aku lebih sempurna. Kita sama-sama mendapatkan titipan dari Allah. Dan alhamdulillah juga keluarga aku semuanya support, tidak ada yang menganggap sebelah mata atau bagaimana atas proses yang aku lalui gitu, entahlah di luar sana gitu. Tapi bagi siapapun dimanapun berada, calon ibu dan ibu-ibu yang mungkin akan melahirkan secara sesar, it's okay, nggak apa-apa kalau itu yang terbaik untuk anak kita gitu. Yang penting kita berusaha secara maksimal, kita sudah berikhtiar untuk normal gitu. Aku pun demikian gitu, aku pun sudah berusaha untuk normal gitu, karena aku sudah disuruh untuk sesar pada waktu awal April, tapi aku menolak, aku membantah dokternya sampai aku di blacklist dari rumah sakit. Nah, nanti ceritanya lain kali ya. Dan alhamdulillah aku bersyukur gitu, meskipun akhirnya aku sesar gitu, it's okay, nggak apa-apa gitu. Itu ya teman-teman, jadi yang mau sesar nggak usah takut gitu. Insya Allah semuanya baik-baik aja. Dan buat yang mungkin menganggap sesar itu lebih enak daripada normal, nggak juga, sama-sama sakit. Karena sampai saat ini aku kadang kalau lagi duduk begini terus mau bangun, masya Allah tulang belakangnya itu sakit gitu, masih kerasa sakitnya gitu. Kalau lagi duduk gitu lama gitu duduk terus mau bangun, itu karena efek dari anestesinya itu seumur hidup loh kita nanti rasainnya gitu. Jadi kita sama-sama sakit kok gitu, hanya jalannya aja yang berbeda gitu, hanya jalannya lain gitu, agak lain, tapi sama-sama sakit, kita sama-sama berjuang gitu ya teman-teman semua. Nah itu sharing dari aku, pengalaman aku kenapa aku harus dioperasi sesar dan rasanya operasi sesar seperti apa. Semoga buat teman-teman yang sedang menunggu kehadiran buah hatinya, Allah mudahkan, Allah ijabah doanya,
Allah segera kabulkan. Dan buat teman-teman yang sedang menunggu kelahiran buah hatinya, semoga lancar semuanya, sehat semuanya, normal juga buah hatinya, ibunya semuanya sehat walafiat. Apapun pilihannya, terutama yang mau sesar, jangan berkecil hati, tetap semangat karena kita juga seorang ibu. Oke, terima kasih teman-teman, itu sharing dari aku terkait operasi sesar dan terkait operasi sesar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga sehat semua. Sampai jumpa di video aku selanjutnya ya.